Halo Autolover, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang overheat, dan video kali ini kita akan membahas sistem pencegahnya, yaitu sistem pendingin. Nah, sistem pendingin pada motor itu ada 3 jenis, yaitu pendingin udara, pendingin cairan, dan pendingin oli. Kita akan membahas dari mulai kelebihan, kekurangan, hingga mana yang lebih cocok untuk penggunaan kalian. Tanpa bertele-tele, langsung saja kita bahas dari mulai pendingin udara terlebih dahulu. Air cooling system atau yang lebih familiar kita sebut pendingin udara adalah sistem pendingin yang paling simpel di antara ketiga jenis pendingin. Ya, karena pada dasarnya sistem pendingin ini hanya mengandalkan AG, angin gelembung atau hembusan udara. Cara kerjanya adalah dengan menggunakan sirip-sirip pada blok silinder dan kepala silinder untuk menangkap angin yang kemudian untuk menurunkan suhu mesin akibat pembakaran. Dan sistem pendingin ini biasanya digunakan di motor-motor bebek dan motor-motor berkapasitas mesin 150 cc ke bawah. Lalu kelebihan sistem ini adalah dengan konstruksi sistem yang sederhana menjadikan pendingin udara biasanya harganya lebih murah, dapat dipakai di segala medan atau cuaca tanpa harus takut terjadi kerusakan, lalu mudah dalam perawatan. Dan kekurangannya ialah kurang efektif apalagi motor dipakai untuk waktu yang lama atau jarak yang jauh. Dan kelemahan yang lainnya adalah harus terkena hembusan udara langsung. Jadi meskipun mesin dihidupkan, namun contoh di keadaan macet, berarti sistem ini sudah dipastikan tidak bekerja. Namun meskipun begitu, banyak orang yang mengakalinya dengan memasang kipas, agar meski keadaan diam atau macet sekalipun, mesin tetap mendapat hembusan udara. Atau memang banyak juga motor yang sudah dilengkapi kipas dari pabrikannya, yang disebut forced air cooling system atau sistem pendingin udara paksa. Lalu yang kedua, liquid cooling system atau pendingin cairan. Seperti namanya, sistem ini menggunakan media cairan untuk menurunkan panas mesin. Cara kerja sistem ini meskipun sama-sama menggunakan air, tapi tidak sama seperti kita menyiram atau menceburkan motor. Ini lebih rumit, banyak komponen tambahannya seperti selang untuk jalur air, kipas, radiator, termostat, dan lain-lain. Saat motor dinyalakan, air akan mengalir dengan jalur khusus di bagian dalam blok silinder yang disebut water jacket untuk menyerap panas. Barulah di suhu kisaran 90 derajat Celcius, termostat akan membuka dan terjadi sirkulasi pendinginan, di mana air dari water jacket akan keluar dan dialirkan ke dalam radiator untuk didinginkan dengan kipas. Setelah dingin, air akan mengalir lagi ke dalam water jacket, dan begitu seterusnya. Dan air yang dialirkan juga adalah air khusus yang disebut water coolant, yang dimana air ini bisa menyerap panas, mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari air konvensional pada umumnya, dan juga bisa mencegah karat untuk komponen yang terbuat dari logam. Motor yang berpendingin cairan lebih cocok digunakan di daerah perkotaan yang pasti lebih banyak menemui kemacetan. Dan kelebihan dari sistem ini adalah mendinginkan mesin lebih efektif, dan asalkan motor dihidupkan, meskipun motor keadaan diam, sistemnya akan terus berjalan. Lalu meskipun motor digunakan untuk waktu yang lama atau jarak yang jauh, suhu mesin bisa lebih terjaga. Dan kekurangannya adalah sistem yang rumit dan memerlukan banyak komponen tambahan. Itu membuat bobot yang lebih berat, harga yang lebih mahal, dan perawatan yang sedikit lebih sulit. Lalu jika ada kerusakan pun perbaikannya lebih sulit dan dana yang tidak sedikit. Lalu yang terakhir, oil cooling system atau sistem pendingin oli. Nah, sistem pendingin ini kurang lebih sama dengan pendingin cairan, hanya yang membedakan hanya media yang didinginkannya bukan air melainkan oli mesinnya. Lalu dari segi kelebihan dan kekurangannya pun tidak jauh berbeda dari pendingin cairan. Dan dari ketiga jenis pendingin di atas, mana yang lebih efektif menurut kalian? Kalau menurut saya, pendingin cairanlah yang lebih efektif. Namun itu tidak berlaku bagi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai, karena radiator akan cepat berkarat. Dan juga semua itu tergantung selera dan pemakaian masing-masing. Karena jika motor yang biasa digunakan di daerah perkampungan yang jarang sekali menemukan kemacetan selain perbaikan jalan, buat apa mahal-mahal dan ribet-ribet perawatan? Karena menurut saya mesin berpendingin udara pun sudah cukup. Terkecuali Anda adalah orang penganut paham jika ada yang susah, ngapain pilih yang mudah? Nah, itulah pembahasan saya mengenai sistem pendingin pada motor. Jika ada yang kurang, silahkan tambahkan di kolom komentar, biar kita bisa saling sharing. Dan jangan lupa cebrek juga, biar saya tetap semangat norowecoknya.
Dan saya Maman Klep beserta seluruh noken as di daratan dan di lautan pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.